Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, kita sudah memasuki malam Jumat yang terakhir di bulan Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Malam ini kita memasuki malam yang ke-28 di bulan Jumadil Akhirah 1447 Hijriah. Tentunya kita berharap semoga waktu-waktu kita senantiasa berberkah. Apatah lagi setelah bulan Jumadil Akhir ini, ya, kita akan memasuki bulan-bulan kemuliaan. Ya, setelah bulan Jumadil Akhir akan masuk bulan Rajab, dan secara beruntun setengah tahun ke depan adalah waktu-waktu yang mulia. Bulan Rajab, bulan haram. Lalu bulan Sya'ban, bulan yang mengantarkan kita kepada bulan suci Ramadan, yang mana Nabi kita SAW memperbanyak ibadah sunnah, secara khusus ibadah puasa di bulan Sya'ban. Kemudian datang Ramadan, datang Syawal, Idul Fitri, datang Dzulqa'dah, bulan haram, Dzulhijjah, bulan haram, dan Muharram. Ya, jadi bulan Rajab adalah gerbang dari kebaikan, ya, bulan-bulan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umur kita, memanjangkan umur kita dalam ketaatan. Kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam musim-musim kebaikan, dan tentu saja bukan sekadar hadir tapi menjadi bagian orang-orang yang memanfaatkan musim-musim ketaatan dalam ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan penting bahwa kemuliaan bulan Rajab, bulan haram, tidak ditandai dengan ibadah-ibadah khusus, ya, tidak ditandai dengan ibadah-ibadah khusus. Maka di antara hal yang perlu diwaspadai di hari-hari ini adalah sebaran-sebaran postingan-postingan dakwah atau postingan-postingan WA mungkin yang mengajak amalan tertentu dengan masuknya awal bulan Rajab. Siapa yang beristighfar begini, siapa yang melakukan ini, dan ibadah-ibadah tertentu, ya, di bulan Rajab, maka hal itu tidak disyariatkan. Ya, tidak ada ibadah khusus di bulan Rajab. Yang ada adalah memperbanyak amalan-amalan yang memang sudah disyariatkan di bulan-bulan yang lainnya, dan menambah kualitas dari ibadah-ibadah yang sudah biasa kita lakukan, yaitu kemuliaan bulan Rajab. Adapun ibadah-ibadah khusus, solat-solat khusus terkait dengan Rajab, maka hal itu tidak didukung oleh dalil-dalil yang kuat. Bahkan telah dijelaskan semua kelemahannya oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala dalam kitabnya Tabyinul Ajab fi Bayan ma jaa fi fadli Rajab. Ya, beliau sudah menjelaskan seluruh dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan Rajab. Beliau jelaskan tentang kelemahannya, bahkan sebagiannya merupakan
hadis-hadis yang berstatus sebagai hadis-hadis yang palsu. Jamaah sekalian, pembahasan kita pada taklim malam Jumat ini adalah pembahasan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Buku yang sangat bermanfaat ini adalah buah karya dari Syekh Muhammad Abdul Baqi rahimahullah. Pada pertemuan kita yang lalu, pekan lalu, malam Jumat yang lalu, kita sudah membahas satu hadis dalam bab tentang memuliakan tamu, hadis ke-1331. Tersisa pada kita satu hadis lagi dalam bab ini yang insyaallah kita akan bahas pada malam hari. Sedikit saja, ya. Iding. Siapa sahabat yang meriwayatkan hadis kita yang lalu? Ya. Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Anak dari Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq, anaknya. Anak bungsu. Ya. Tengah. Atau apa? Tidak tahu. Tidak dijelaskan. Ya. Royinaldo. Anak Abu Bakar, anak bungsu, anak tunggal, atau anak sulung, atau pertengahan, atau anak angkat, atau apa? Anak sulung, Masya Allah. Ahsanta ya Ustaz Jufri. Ya. Kita pernah sebutkan tentang Abdurrahman bin Abi Bakar. Siapa yang ingat kaitannya dengan ayat yang tadi dibacakan oleh imam kita di rakaat pertama? Apa ayat yang dibaca tadi? Surat apa tadi yang dibaca oleh imam? Siapa yang tahu? Rakaat pertamanya, rakaat pertama. Ada yang perhatikan? Setelah Al-Fatihah. Ya. Kalau Al-Fatihah antum semua tahu. Ya. Fadhal. Al-Mujadilah. Awal atau pertengahan atau akhir? Akhir, ya. Bagian apa yang kita sebutkan ada kaitannya dengan Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu? Ada? Ada? Ada yang ingat? Ada yang catat ya? Diingat tapi dicatat tapi dilupa atau tidak sempat dicatat atau gimana ya. Dalam mustalah, dalam ilmu hadis ada namanya ad-dhabtu, dhabtan ya. Dhabtu as-sadr dan dhabtu al-kitabah ya.
Dhabtus sadar artinya seseorang yang bisa menghafal apa yang telah dia pelajari, apa yang telah didengarkan dari syekh, tanpa rujuk kepada tulisannya. Yang kedua, dhabtul kitabah. Dhabtul kitabah artinya dia tidak hafal tapi tercatat rapi dalam bukunya dan dia tahu letak-letaknya sehingga dia bisa memurajah dan bisa mengetahui dan menjawab pada saat ditanya. Ya. Diusahakan kalau tidak bisa dihafal dicatat ya, supaya kita tahu dan kita tahu di mana letak-letaknya yang kita sudah catat itu. Tidak sempat dicatat ya? Baik. Pertanyaan terakhir. Para sahabat Nabi SAW berkumpul berapa jumlahnya para sahabat dan apa makanan yang mereka miliki pada waktu itu? Ya. Berapa? Berapa kadar makanannya? 1 sa'. Nah, 1 sa'. Nah, ahsan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sedikit lagi, ya. Pada saat seperti itu datang seseorang. Siapa orang itu dan bagaimana ciri-ciri dan sifatnya? Antum lagi? Ada yang lain, fadhil? Antum jangan dibaca, jangan dibaca. Orang apa? Orang Islam, sahabat atau apa yang datang? Ya, musyrik. Ya, bagaimana perawakannya? Ya, enggak apa-apa, fadhil. Jaid. Ya. Tinggi kurus. Jangan ditambah-tambah, ya. Akhirnya dibeli atau dihadiahkan? Dibeli. Padahal orang kafir, orang musyrik. Bisa kita jual beli sama orang kafir? Kalau dihadiahkan bisa baku kasih hadiah? Bisa juga. Dia harus masuk Islam. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Jadi apa tadi itu yang antum sebutkan tadi, ciri-cirinya gimana? Enggak, yang antum baca tadi itu apa tuh antum baca tadi? Iya. Hah? Tadi yang antum sempat baca tadi yang sempat. Rumah kusut. Apa bahasa Arabnya? Coba baca, coba antum dilihat di matanya. Yang mana matanya itu yang menyebutkan itu rambutnya kusut? Baik. Ya, cukup ya, barakallahu fiik. Ahsantum. Usahakan muroja ya, sama-sama muroja ya. Bagus kalau ada kelompok-kelompok belajar. Ana yakin ya, antum insyaallah ada kelompok-kelompok belajar untuk muroja. Ya, kita bahas ya, insyaallah hadis yang terakhir di bab ini. Ya, fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kama yuhibbu rabbuna wa yardha.
Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ighfir li wa lil ustadi wa lil muallifi wa lil hadirina jami'an. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid darain. Babun ikramid dhaifi wa fadli itharihi. Hadits Abdurrahman bin Abi Bakr radhiyallahu anhuma أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وإن أربع فخامس أو سادس وأن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة قال فهو أنا وأبي وأمي وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك قال أوما عشيتيهم قالت أبوا حتى تجيء قد عرضوا فأبوا قال فذهبت أنا فاختبأت فقال يا غنثر فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا فقال والله لا أطعمه أبدا ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا قالت لا وقرة عيني لا هي الآن أكثر منها قبل ذلك ب3 مرات فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. Ya, kita terjemahkan ya. Sebelum kita sebutkan faedah-faedah yang terkait dengan hadis kita ini. Hadis ke-1332. Hadisu Abdurrahman bin Abi Bakar. Hadis yang datang dari Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Masih dari sahabat yang sama, anak sulung, anak tertua dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna ashabas suffah, bahwasanya ashabus suffah. Ashabus suffah adalah para sahabat-sahabat yang ditempatkan di masjid atau di bagian masjid yang difokuskan untuk beribadah dan untuk menuntut ilmu dan tidak memiliki aktivitas lainnya, ya, tidak mencari ma'isyah dan yang lainnya. Kanu unasan fuqara, mereka itu adalah orang-orang miskin. Mereka adalah orang-orang miskin. Dan sudah pernah kita sebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau termasuk di antaranya, dan jumlahnya berapa orang? Sekitar berapa? 70-an, ya, 70-an di antara para sahabat ashabus suffah. Ya, dan mereka itu ditanggung oleh Baitul Mal dan juga tentu saja dari para muhsinin yang kadang datang membawa hadiah, bantuan dan semacamnya. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana indahu ta'amus naini, siapa yang memiliki makanan yang cukup untuk 2 orang, falyadhhab bisalis, maka datangkan lagi orang ketiga. Jadi kalau
diasumsikan makanan itu jatahnya cuma untuk 2 orang, maka datangkan orang ketiga. Artinya insyaallah cukup ya, bisa 3 orang yang makan makanan jatah 2 orang. Wa in arba'un fa khamis. Dan kalau makanannya itu cukup untuk 4 orang, maka datangkan orang kelima, au sadis, bahkan orang keenam, bisa 2 orang tambahan. Wa anna Abu Bakrin jaa bisalasah. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dengan tambahan 3 orang. Beliau mau memberikan makan 3 orang dari kalangan ashabus suffah. Fantalaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi asyrah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendatangkan 10 orang. Ya, jadi beliau mengajak 10 orang. Qal, kata Abdurrahman, fa huwa ana wa abi wa ummi, ya, saya dan bapak saya Abu Bakar, wa ummi, dan ibu saya Ummu Ruman, ya, istri dari Abu Bakar, ibu dari Abdurrahman, wa imraati, dan istriku Umaymah, ya, istri beliau namanya Umaymah bintu Adi, wa khadim, dan ada juga 1 pembantunya. Bainana wa baina baiti Abi Bakrin, antara kami dan antara rumah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wa inna Abu Bakrin, namun Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu itu ta'asya 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau datangkan orang ke rumahnya untuk diajak makan, tapi Abu Bakar sendiri radhiyallahu anhu beliau makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa labisa, kemudian setelah makan beliau tinggal. Labisa artinya tinggal. Haitsu sulliyatil isya, sampai selesai pelaksanaan salat isya. Summa raja'a falabisa hatta ta'asya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian beliau kembali hingga makan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat isya. Faja'a ba'da ma madha minal laili masyaallah. Jadi setelah beliau makan lalu salat isya, lalu balik lagi Nabi SAW baru makan. Dan beliau duduk lagi di sisi Nabi SAW hingga lewat malam. Artinya hingga menjelang larut malam, ya, atau cukup lama. Qalat lahu imra'atuhu, berkata istri dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, setelah Abu Bakar pulang, bertanya istrinya, wa ma habasaka an adyafika, apa yang menahanmu dari menemui tamu-tamumu? Ya, tadi kamu ajak orang untuk makan di rumah, lalu kenapa kamu tidak pulang-pulang? Ya, apa yang menghalangimu untuk menemui tamu-tamu? Au qalat, atau beliau mengatakan, sang istri mengatakan, an dhaifika, dari tamu, ya. Jadi perawi agak ragu apakah dikatakan adhyaf atau dhaif. Qal, kata Abu Bakar, awama asyaitihim, apakah kamu belum kasih makan? Belum kasih makan malam tamu-tamu kita? Ya, jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangka sudah aman, ya, sang tamu yang beliau ajak ke rumah, beliau sangka sudah dikasih makan. Qalat, tapi kata sang istri, abau hatta taji'a, mereka tidak mau makan sampai kamu datang. Ya, jadi sudah diajak untuk makan, sudah disuruh untuk makan, tapi mereka tidak mau sampai kamu datang. Ya, jadi
para tamu itu menunggu sampai larut malam. Qad uridu fa abau, sudah ditawarkan tapi mereka enggan, tidak mau. Qal fa dhahabtu ana fakhtabatu, sang anak yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar ketakutan, ya. Beliau tahu bahwasanya beliau akan dimarahi oleh Abu Bakar, ya. Kenapa tamu dibiarkan lama menunggu kelaparan? Maka kata Abdurrahman, maka saya pergi bersembunyi, ya. Ikhtabatu. Faqal, lalu Abu Bakar mengatakan, akhirnya dia dapat anaknya itu, ya, Abdurrahman. Beliau mengatakan, ya Gunsar, wahai Gunsar. Ya, Gunsar itu panggilan kehinaan, ya. Jadi biasa wahai, ya, orang anak bodoh, ya, jahil, atau kata-kata yang semacamnya, ya, makian. Fajadda'a wasabba. Jadda'a, mujadda' itu orang yang dipotong-potong tubuhnya, ya. Jadda', mujadda' bisa dimutilasi, ya, hidungnya dipotong, telinganya dipotong, ya. Jadi kata-kata yang keras, ya, sampai bilang, saya potong telingamu itu, ya, saya potong hidungmu, ya. Wasabba dan makian. Ini biasa orang-orang Arab, ya, ada kata-kata yang semacam itu, ya. Biasa juga mengatakan apa? Rogim anf, ya, atau waihak, atau kata-kata apa? Sakilatkah umuk, ya, semoga ibumu mati, ya, semoga kamu kehilangan ibumu. Jadi kata-kata yang biasa diungkapkan oleh orang-orang Arab ketika mau memarahi dan jengkel kepada seseorang. Dan itu sempat terlontar pada seorang Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang sahabat yang mulia ini. Sempat terlontar, beliau sangat kesal, ya, sangat marah sama anaknya. Beliau anggap anaknya ini melalaikan amanah. Sudah diamanahkan menjamu sang tamu atau para tamu, tapi ternyata dibiarkan para tamu itu kelaparan, ya. Wa qal kulu la hani'a, ya, makan la hani'a, ya. Biasanya kan kalau kulu hani'an dengan makan dengan nyaman, dengan tenang, ya. Tapi ini beliau bilang la hani'a. Faqal wallahi la at'amuhu. Dan Abu Bakar bilang, demi Allah, saya sendiri tidak akan makan lagi, ya, saya tidak akan makan abadan, selama-lamanya. Wa imullah, demi Allah, ma kunna na'khudu min luqmatin illa rabah. Ini sini ada ikhtisar, ya, ada ikhtisar, ada diringkas. Bahwa setelah Abu Bakar mengatakan demi Allah saya tidak akan makan, ternyata sang tamu juga tidak mau makan, ya. Sang tamu juga, kalau Abu Bakar tidak mau makan, maka mereka juga tidak mau makan. Mereka mengatakan, akhirnya Abu Bakar mengalah, ya, menyesal dari ucapan yang sempat terlontar dari lisan beliau. Mereka mengatakan, ma kunna na'khudhu min luqmah, tidaklah ada kami mengambil satu suapan luqmah illa roba, kecuali dia roba. Apa artinya roba? Mengembang, ya. Roba yarbu, riba. Apa artinya riba? Bertambah, ya. Makanya dikatakan riba itu suatu yang bertambah, ya, walaupun konotasinya tidak bagus. Kalau riba dalam makna syariah adalah pertambahan yang tidak disyariatkan, ya. Tapi secara bahasa sebenarnya roba yarbu adalah sesuatu yang bertambah. Jadi makanannya bertambah banyak. Min asfaliha aksaru minha, dari bawahnya, ya, lebih banyak daripada yang sebelumnya. Qal yakni hatta syabi'u, jadi mereka tamu-tamu itu akhirnya semuanya pada kenyang makan. Tapi walaupun sudah kenyang, makanan tidak habis. Bahkan wasarat aksara mimma kanat qabla zalik, lebih banyak daripada sebelumnya, sebelum dimakan. Jadi sudah dimakan, sudah pada kenyang, ternyata makannya tidak habis-habis, bahkan lebih banyak daripada semula. Fa nazara ilaiha Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu memperhatikan makanan tersebut. Beliau juga takjub, ya, beliau juga heran. Fa idza hiya kamahi,
beliau perhatikan baik-baik, makanan itu seperti semula, tidak ada pengurangan. Au aksar minha, bahkan lebih banyak daripada semula, daripada yang beliau sudah siapkan. Faqala limra'atihi, maka beliau berkata kepada sang istri, ya ukhta Bani Firas, wahai saudari dari Bani Firas, ya sebutkan dari kabilah keluarga Ruman. Mahaza, apa ini? Ya, kenapa begini? Ya, beliau kaget, beliau sendiri heran. Kenapa bisa makanan tidak habis-habis, bahkan lebih banyak? Qalat la, ya, beliau mengatakan juga tidak tahu. Wa qurrata aini, dan qurrata aini maksudnya sapaan kepada sang suami. Qurrata aini artinya penyejuk mataku, ya. Lahiyal an aktsaru minha qabla zalik bisalas marrat. Makanannya ini lebih banyak daripada sebelumnya 3 kali lipat, ya, 3 kali lipat. Fa akala minha Abu Bakar, maka Abu Bakar makan. Tadi beliau ya bilang tidak mau makan. Wa qala innama kana dzalika minasyaitan. Sumpah yang yakni yaminahu, sumpah yang sempat terucap, demi Allah saya tidak mau makan, ya. Maka beliau cabut dan beliau mengatakan itu ucapan dari syaitan. Ya, tentu saja dengan kafarat, ya, kalau sumpah yang sudah terucap semacam ini. Summa akala minha, kemudian beliau makan luqmatan, suatu suapan. Summa hamalaha ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bahkan bawa makanan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahat indahu, maka dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana bainana wa baina qaum aqdun, ya, antara kami dan antara kaum, jadi ada orang-orang yang kumpul di sisi Nabi, aqdun, yang punya perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famadal ajalu, dan sudah lewat waktunya. Fa farraqna 12 rajula, ya, lalu dibagi-bagi, ya, dibagi-bagi menjadi 12, ya, 12 bagian, 12 orang, ada pemimpinnya. Ma kulli rajulin minhum unas, jadi 12 naqiba, ya, jadi ada 12 orang, masing-masing ada orang yang mengikutinya. Allahu alam kam ma'a kulli rajulin, beliau katakan tidak tahu secara persis 12 orang itu, satu orang itu berapa orang yang bersamanya. Fa akalu minha ajma'un, dan semuanya makan dari apa yang beliau siapkan. Au kama qala, atau sebagaimana yang beliau ceritakan. Ini ikhwas sekalian hadis kita. Ada berapa pelajaran dari hadis kita ini? Di antaranya, yang pertama adalah hadis ini menjelaskan bagaimana perhatian Islam terhadap kaum lemah, kaum fakir miskin, ya. Dan di antara bentuk perhatian mereka adalah, bentuk perhatian Islam terhadap mereka adalah memberikan makan, ya, kepada mereka, dan selalu mau mengetahui bagaimana keadaan mereka. Apakah mereka butuh makan, maka diusahakan untuk bisa memberikan bantuan pangan kepada mereka. Apalagi seperti ahlu suffah yang memang dikhususkan untuk ibadah, dikhususkan untuk menuntut ilmu, orang-orang soleh, ya, maka mereka sangat perlu untuk diberikan haknya, ya. Dan dalam hadis Tirmidzi yang terkenal, wala ya'kulu ta'amaka illa taqi, ya, dan jangan makan makanan kecuali orang yang bertakwa, ya. Mereka itu Masya Allah, ya, kalau makan makanan kita, mereka adalah orang yang baik-baik, orang soleh, orang yang bertakwa. Makanan yang kita berikan menambah mereka untuk giat beribadah, untuk giat belajar, dan juga tentu saja kita butuhkan keberkahan doa mereka. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa keutamaan
berkumpul pada makanan. Orang yang makan bersama saudara-saudaranya, maka insya Allah makanan itu akan cukup. Makanan 2 orang cukup 3 orang, makanan 3 orang cukup 4, bahkan mungkin cukup 5. Ya, nanti akan ada hadis khususnya tentang itu. Ya. Jadi ini keutamaannya, ya, makan berkah. Makanya seperti ikhwah di Taribuduat ini, berapa jumlahnya? 40 ya? 40, 39. Makanan 39 cukup 40 orang. Ya. Bahkan mungkin cukup semua ini. Ya. Gimana kalau kira-kira semua ini makan bersama antum malam ini? Ya. Cukup makanan antum, insyaallah. Ya. Mau jamu semuanya? Siap? Atau tidak cukup juga antum? Ya. Jangan-jangan makan antum juga 10 orang ya, tapi cukup untuk 39 orang. Masya Allah. Itu keyakinan berkah ya, berkah makanan. Ya, berkah makanan. Tapi harus ada keyakinan dulu ya, kalau ragu-ragu ya. Apalagi kalau ada yang tidak baca basmalah, ya, itu yang biasa menghabiskan makanan ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa di antara siasah pemimpin adalah menyantuni orang-orang miskin dengan membagi-bagi mereka. Jadi ada semacam istilahnya kafilnya ya, ada kafilnya. Jadi umpama 39 ini ikhwah. Cari 39 donatur ya, umpamanya. Ana kurang tahu gimana strateginya penanggung jawab ya, Taribuduat. Tapi mungkin kurang lebih gitu, masing-masing ada kafilnya, ada yang bantu untuk makanannya, ada untuk ini dan untuk itunya ya. Jadi begitu ya strategi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang siapa yang di rumahnya cukup 2, cari orang ketiga ya, cari orang ketiga. Jadi insyaallah cukup. Kalau rumah kita 4 orang di rumah kita, maka bisa kita panggil lagi 1 orang ya, atau 2 orang bahkan makan di rumah kita. Orang-orang yang miskin ya. Kemudian di antara pelajaran yang lain yang ada pada hadis kita ini adalah kemuliaan dan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi ya. Nabi kita adalah manusia yang paling dermawan. Kalau sahabat-sahabat yang lain dia bilang datangkan 3 orang, 4 orang. Kalau beliau sendiri datangkan berapa? 10 orang. Ya, beliau ajak 10 orang bahkan ke rumah beliau. Ya, beliau yang terbanyak mendatangkan. Ini yang menunjukkan kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang dibolehkannya, disyariatkannya bahkan makan malam, ya, boleh makan malam, ya, jangan mengharamkan makan malam, ya, boleh, bahkan disyariatkan kadang, ya, Nabi SAW ngajak ya suruh makan malam, bahkan Abu Bakar makan malam bersama beliau dan juga ngajak orang untuk makan malam, ya. Jadi kalau ada yang tidak mau makan malam, tidak apa-apa, bagus. Ya, mungkin ada pertimbangan yang lain. Tapi jangan sampai bilang tidak sunnah itu makan malam. Ya, itu keliru ya, karena banyak sekali hadis-hadis menunjukkan hal tersebut. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa hukum asal boleh ya, boleh seseorang karena adanya kepentingan, adanya hajat yang penting, beliau ajak tamunya ke rumahnya, lalu beliau siapkan keluarganya untuk menjamu tamunya, tapi dia sendiri pamit pergi karena ada satu urusan penting. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu menemani Nabi SAW untuk urusan penting. Ya. Apalagi diskusi beliau dengan Rasulullah ini bukan diskusi biasa, ya, diskusi 2 pemimpin besar. Ya. 2 tokoh paling penting dalam Islam berdiskusi malam hari itu. Dan tentu Nabi kita SAW tahu bahwasanya Abu Bakar ini ngajak ada berapa orang ke rumahnya, tapi beliau sendiri di rumah Rasulullah. Rasulullah tidak larang. Seandainya itu tidak boleh, tentu Rasulullah suruh pulang saja, ya. Maka itu boleh. Jika kita sudah memang amanahkan
orang-orang di rumah untuk bisa menjamu tamu kita. Ya, jadi boleh yang semacam itu, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa seorang sahabat bagaimanapun kemuliaannya kadang marah ya, kadang marah ketika ada sesuatu yang beliau sangat sayangkan, sudah memberikan amanah kepada orang yang dipercayainya, ya apatah lagi dari keluarganya, lalu beliau anggap hal itu tidak ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan juga menunjukkan bahwasanya bolehnya atau pantasnya menyayangkan dan marah ketika tamu kita tidak dijamu dengan sepantasnya. Ya, jadi Abu Bakar ini marahnya sebenarnya marah yang ada alasan syariatnya, karena beliau merasa beliau wajib untuk ikramul dhaif, beliau sudah ajak, maka beliau berkewajiban untuk menjamunya, dan beliau sudah juga telah mengamanahkan kepada keluarga. Namun ketika beliau melihat kurang terperhatikan, tidak ditunaikan dengan sebaik-baiknya, maka beliau marah. Walaupun ya akhirnya marahnya kadang ada hal-hal yang mungkin tidak pantas. Ya. Jadi itulah kadang ya sebagai manusia biasa. Sahabat juga manusia biasa ya. Abu Bakar adalah manusia yang paling takwa, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Manusia yang terbaik, manusia yang paling takwa setelah para nabi dan rasul. Namun tentu saja ada sedikit kadang khilaf ya semacam ini. Sampai-sampai ya di antara khilaf beliau adalah beliau maki-maki ya, beliau maki-maki anaknya, sampai anaknya sudah tahu ya, pasti saya dimarahi ini, maka sempat sembunyi ya, sempat sembunyi, takut ya. Padahal padahal Abu Bakar ini seorang yang apa? Arhamu ummati bi ummati. Ya, beliau ini bukan seperti Umar bin Khattab. Ya, kalau Umar bin Khattab semua sudah pada takut ya. Kalau Abu Bakar ini orang yang paling mirip dengan Nabi SAW, orang yang paling penyayang, orang yang paling lembut. Tapi kadang juga marah ya, kadang juga beliau marah. Kalau ada hal yang dianggap tidak sepantasnya ya. Jadi boleh ya kadang memarahi keluarga kita, tentu saja dengan batasan-batasannya ya, dan bukan menjadi sifat yang melekat ya, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu. Namun kata-kata yang semacam ini wallahu alam ya, dia sebaiknya tidak dikatakan ya. Ini disebutkan tapi bukan untuk dicontohi, karena beliau sendiri akhirnya menyesal ya. Beliau menyesal, apatah lagi karena marah beliau maka diikutkan sampai beliau bersumpah ya, beliau sumpah, dan akhirnya beliau menyesal dengan sumpah yang telah terlontar ya dari lisan beliau. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa siapa yang membantu orang lain, Allah akan membantunya. Siapa yang memudahkan orang lain, maka Allah juga akan memudahkan baginya. Ini mau menjamu ya, mau membantu orang lain, maka Allah juga membantunya. Jadi makanan mungkin seadanya saja, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala justru menggandakan makanan yang telah disiapkan untuk menjamu tamu-tamu kita. Bahkan bukan cuma 2 kali lipat, 3 kali lipat bahkan ya. Bahkan mungkin lebih. Nah, ini al-jaza'u min jinsil amal ya. Bahkan sebagaimana kata Allah ya, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, Allah selalu membalas lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita ya, seperti yang sudah kita syaratkan tadi, celaan istijal fil ghadab wasab ya, celaan terlalu cepat marah sampai terlontar cacian dan makian ya. Dan sekali lagi ini bukan sifat yang selalu melekat rumah, harus mengetahui bagaimana psikologi para tamu ya. Kalau hal itu memang, makanya boleh ya, sebagaimana disebutkan dalam Bukhari, boleh kalau tuan rumah puasa sunnah, apalagi kalau puasa sunnah, lalu tamu
dijamu tapi tidak mau makan kecuali kita juga makan, maka boleh kita berbuka, ya, boleh kita berbuka untuk itu. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana peran seorang wanita untuk menenangkan sang suami dengan kata-kata yang lembut, ya. Jadi sempat marah ini Abu Bakar, tapi sang istri justru menyebutkan bagaimana Masya Allah makanan ini bertambah banyak. Lalu beliau menyapa sang suami dengan qurrata aini, ya, penyejuk mataku, ya. Dan inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya, waj'alna lil muttaqina imama. Ya, kita ingin keluarga kita itu bagaimanapun penatnya kita, bagaimanapun banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi di luar rumah, begitu tiba di rumah hilang semua gundah gulana, hilang semua karena ada penyejuk mata, ada pelipur lara. Ya, itulah keluarga-keluarga kita, istri dan anak-anak kita, dan sebaiknya suami juga dan anak kita bagi sang istri. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang keberkahan keluarga dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, keberkahan dari seluruh anggota keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu seperti yang pernah kita sebutkan. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana peran seorang bapak dalam mentarbiyah anak-anaknya, ya. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu memang sudah mendelegasikan kepada keluarga dan anaknya untuk tahu bagaimana menjamu tamu, memuliakan tamu. Ya, jadi dilatih dengan cara yang semacam ini walaupun sang bapak tidak hadir, ya, bersama dengan mereka. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa bolehnya kadang beraktivitas pada salat Isya. Ya, karena dalam sebagian hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur sebelum salat Isya dan tidak suka banyak beraktivitas. Kaidah umum ini ada beberapa pengecualian-pengecualiannya. Hadis ini semua terjadi ba'da Isya, ya, berarti boleh kadang-kadang semacam itu, ya, selama aktivitasnya adalah untuk kebaikan-kebaikan. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kadang makan, ya, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan malam, ya, bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk bagaimana beliau berbicara, berdiskusi sampai larut malam kadang, ya, bersama dengan Nabi SAW. Dan tentu saja bicaranya bukan bicara apa-apa kecuali bicara tentang dakwah dan perjuangan dan bagaimana pembicaraan-pembicaraan tentang keumatan. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang adanya yang dinamakan karamah. Kalau Nabi apa namanya? Mukjizat. Dan kadang keramat, ya, karamah itu pada wali-wali orang-orang yang soleh, orang yang takwa, ya. Syaratnya memang takwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun, ya. Mereka wali-wali Allah itu dua syarat pentingnya, beriman dan bertakwa. Dan jelas keimanannya, jelas berpegang teguhnya dengan sunnah, bukan wali-wali sembarangan, ya. Bukan yang diwali-walikan, ya, wali majzub dan wali yang hilang akalnya, ya, wali yang lain-lain lalu orang bertabaruk dengannya. Wali seperti Abu Bakar dan para sahabat, bahwa di antara karamahnya kadang adalah makanan juga bisa cukup, ya. Jadi kadang seperti itu, ya. Jadi kalau ada undang, ya, mudah-mudahan tongkat bisa menjadi ular umpamanya. Itu kapan dibutuhkan. Kalau karamah para hamba-hamba Allah itu tidak ada yang tetap, ya. Tiba-tiba kita berjalan ternyata tidak ada kecuali lautan di depan kita. Kalau kita mau menyeberang, tunggu sampan, tunggu rakit, tidak ada. Lalu kita berdoa, tiba-tiba kita bisa berjalan di atas air, ya. Ada saja wali-wali Allah seperti itu, ya. Tapi itu tidak tetap, artinya dalam keadaan-keadaan darurat, ya. Seperti juga Sauban dan yang lainnya, tiba-tiba, ya, ada binatang buas yang menuntunnya sampai dia keluar dari hutan rimba, ya. Jadi kadang hal itu terjadi pada hamba-hamba Allah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini yang seperti itu secara proporsional, ya, tidak secara berlebihan. Yang terakhir, bahwa di antara faedah hadis kita ini adalah
disunahkannya juga mengirimkan makanan ya. Kalau ada makanan lebih maka bolehlah kita berbagi ya. Kita mengirimkan kepada orang-orang yang juga membutuhkan ya. Apalagi kalau kita prediksikan makanan ini rusak ya, kalau tidak kita bagi-bagi, seharusnya kita harus sadar bahwa di sana ada hamba-hamba Allah yang mungkin belum memiliki makanan. Maka sebagaimana yang dicontohkan oleh Abu Bakar Siddiq, beliau Rasulullah SAW, dan ada ternyata orang sana berapa kaum yang juga dibagi-bagi